lebaran, bajunya Haik udah kayak gini. Oh, sedihnya anak Enda minta baju lebaran. Gue malah bangga kalau orang kita itu menghargai Ramadan dengan berpakaian baru atau melambangkan jiwa yang baru. Ya, asal Semangat tidak berlebihan ya. sesuai dengan kemampuan. Enggak, itu lebaran pakai Sailor Moon gitu enggak? Kan anak-anak ya, anak-anak kan Enda ngomongnya anak-anak gimana? Enggak, halusinasi aja langsung kebayang. Ini sekampung-kampung apa sih? Kan superhero tadi. Nah, ya nontonnya bukan superhero-nya. Sailor Moon itu yang buat anak muda Indonesia, khususnya yang lagi beranjak remaja atau menuju usia dewasa. Sekarang trennya kita ganti. Bagaimana caranya? Tren Ramadan ini adalah tren membahagiakan orang tua kita. Jangan balap liar, apalagi mabuk-mabukan di bulan puasa, ya Allah. Sekarang saatnya kita berlomba-lomba membuat orang kita senyum di bulan suci Ramadan ini. Pak, kenapa cemberut sih? Hah? Saya beliin Haik baju lebaran, bajunya Haik udah kayak gini. Oh, sedihnya anak Enda minta baju lebaran. Emang lebaran pakai baju apa sih, Pak Ik? Baju koko. Baju koko. Bukannya baju kokonya masih bagus? Udah kecil ya. Kecil. Ya Kita beli baju Allah. lebaran ya. Belinya di mana? Di mall apa di pasar? Oh, di mall. Ya udah, sekarang Pak Ik bilang Mbak dulu, Mbak. Sekarang Pak Ik ternyata, ntar Pak Ik balik lagi ke sini ya. Bilang ternyata dibeliin di mall gitu. Oke, cepet sana. Oke. Nah, teman-teman, itu salah satu anak kita minta baju lebaran. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, adek dan gue, apa kabar semuanya? Ketemu lagi bersama gue dan istri gue. Kali ini kita ngebahas tentang kebiasaan di waktu Ramadan dan sebelum Lebaran ya. Iya. Salah satunya itu tadi beli baju Lebaran. Lebaran. Itu apalagi sih ya biasanya ya kalau di bulan Ramadan gini ya? kue, Kue Lebaran. parcel, Betul. THR. Kita dapat nggak THR? Kita ngasih. Kita nggak dapet THR teman-teman. Alhamdulillahnya ya. Insya Allah. Insya Allah. Dapat yang lebih gede. Amin. Karena kewajiban kita malah memberi sekarang ya. Kok balik lagi? Katanya mau bilang Mbak. Aduh, dia bilangnya belum banyak. Kata Mbak apa? Oh, ntar. Ya udah bilang Mbak, Pak ganti baju dong. Masa syuting pakai baju ini lagi? Hah? Ntar kata Mbak. Oh, ntar kata Mbak. Sini, duduk. Duduk sini, masa syuting nempel sama ayah. Abang-abangan gue ada adean gue. Mana sana? Gitu dong. Hari ini Faik mau ikut syuting karena Faik lagi ngambek minta beli baju lebaran. Belinya kapan sih? Baju lebarannya Pak mau belinya kapan? Hah? Besok. Di mana? Perutnya ayah. Nah ini teman-teman di depan rumah kita juga udah rame banget berlalu lalang motor-motor ya boncengan sama keluarga. Itu mau kemana ya? Ke bazar. Ke bazar Ramadan. Iya. Iya. Ada tuh yang deket rumah kita tuh di apa sih namanya? Tomang Tol. Tomang Tol. Terus ada lagi di Serua. Ada lagi dekat sekolahan Abang tuh di Pasar Modern, Pondok Cabe. Ada juga ya? Kalau malam kan rame di situ tuh. Oh iya. Pasar ya. Jadi gue senengnya ya, gue sih sah-sah aja dan gue malah bangga kalau orang kita itu menghargai Ramadan dengan berpakaian baru atau melambangkan jiwa yang baru. Ya, asal Semangat tidak berlebihan ya. sesuai dengan kemampuan. Artinya yang mampu beli di bajar, yang beli di mall, yang bisa beli di pasar. Tapi itu melambangkan bahwa kemakmuran umat Islam kalau menurut ayah. Di saat Ramadan kayak begini dibilangnya Ramadan itu orang katanya uang susah segala macam. Tapi yang dagang di bulan Ramadan habis.
yang tadinya nggak jualan bulan Ramadan, jualan ada aja pelanggannya. Ada aja modalnya ya, ya buat jualan. Ada ya, aja emang pelanggannya. jualannya. Itu berkahnya Ramadan ya. Dan herannya ndak, makanan yang tadinya kalau di bukan di bulan Ramadan itu dicuekin, di Ramadan itu bisa laku ya. Contohnya apa? Lontong. Orang kan nggak tiap hari makan lontong ya. Tapi begitu bulan Ramadan begini nih, lontong jam segini kita udah nggak kebagian. Udah beli lontong bang? Ya. Udah. Lontong? Ke sini mah belum. Lontong? Iya. Nah, beli lontong tuh Oh, kan, bener. Lontong, terus gorengan, ya. risol, Es buah. es buah. Terus ada lagi orang tuh yang biasanya nggak itu Pak, es coklat. Aneh-aneh gitu kan. Tapi semuanya ada pelanggannya ndak? Ada ya. Tapi ya yang dah heran nih ya, kalau dulu zaman dah kecil itu beli baju lebaran itu ya 1 minggu lah sebelum lebaran gitu ya. Tapi sekarang itu beli baju lebaran malah di awal Ramadan. Jadi kadang sebelum puasa gitu 1 minggu sebelum puasa itu Tamrin City sama Tanah Abang itu udah penuh. Kenapa kan ada tuh temen dah tuh. Mau kemana? Tamcit. Masih sebulan lagi nanti lebarannya. Enggak, pokoknya mau ke Tamsit sekarang biar enggak desek-desekan gitu. Tapi pemikirannya semuanya sama ya. Awal puasa malahan beli baju lebaran atau beli baju THR-an buat karyawan gitu ya. Di awal malahan sebelum puasa kemarin. Jadi kan biar dia nggak capek, dia nggak pas lagi nggak puasa kan. Di awal tuh ya. Kalau dulu ayah Bagus, menurut Ayah itu adalah suatu pemikiran yang bagus, hebat. harga juga belum Iya. naik. Harga belum naik yang pertama. Kedua, belanja di saat Ramadan itu godaannya banyak. Iya, malahan nanti batal puasa, Ah. alasannya capek segala macam ya. Terus desek-desekan makin banyak. Hebat juga sih pemikiran kayak gitu. Dan menghemat juga enggak? Menghemat dalam arti mungkin pada beli beduk. Buat apaan sih? Macam-macam aja. Ini kan ada. Kata Pak gini beduk. Perut. Ya udah nanti bilang Bang Opi yang jual beduk di mana gitu. Bilang. Kulit apa? Kulit Di hari apa? Lagi pengen ikut syuting ya. Nah ini balik lagi ke tadi ya. Mungkin dia pada saat itu lagi punya uang. Ya. Takutnya Ramadan kebutuhan banyak sehari-hari, uangnya takut habis, dibeliin pada saat itu bagus juga. Kayak nggak berasa aja kemarin, nggak sengaja ke Pemalang aja langsung beli baju lebaran. Baju koko siapa itu ya? Siapa itu ya? Modelnya lagi pas, ada ukuran Ayah, Abang sama Nail, sama Pak Ik. Pas banget, warnanya sama, ininya sama, harganya ada. Itu beli di mana lagi, mumpung ada kan? Ya udah beli. Kalau keluarga kita nih, kalau lebaran itu biasanya pokoknya anak-anak sama ayah dulu. Udah, mereka udah beli baru Enda sendiri cabut sendirian ke PIM. Dapetnya Iya. lebih banyak. Iya, ayahnya anaknya dibawanya ke ITC. Pas bagian bininya sendiri ke PIM gitu kan. Ya, enggak Sensi. juga gitu. Alah, lebay banget sih ya. Enggak kali, enggak ke Tamrin City juga, Tanah Abang juga. Enggak, kalau misalkan pergi bareng-bareng sama mereka yang ada itu diburu-buru. Udah belum enggak milihnya? Udah belum gitu. Jadi kalau misalkan ke mall tuh ada berapa sesi. Udah kalian dulu aja yang beli. Nanti besok udah sendiri atau sama temen udah. Bini gue tuh orangnya sabar banget. Suami dulu sama anak-anak. Karena semua uangnya diirit, gitu sisanya baru buat dia. Ayo kita beli sendiri. Seharian bebas gak ada yang ganggu. Ya iyalah. Kan karena kan memang kan perempuan itu kan lebih lebih apa ya, teliti. Kan Ini modelnya kayak gini, udah dia kayaknya nggak cocok. Kalau cowok kan ya udah simpel baju koko, udah. Nah kalau misalkan tips dari ayah apa sih kalau misalkan beli baju lebaran itu ya? Kalau dari saya sebagai kaum laki-laki, waktu masih bujangan saya memilih satu yang ngepas di badan. Tren menurut ayah, ya saya tren lagi kayak gini. Kalau tren nggak cocok di badan, ayah nggak ngikutin. Oh, yang cocok di badan aja gitu Yang ya. cocok di badan, kemudian sesuai tema lah. Namanya kita Idul Fitri mau silaturahmi, masa lu pakai yang sobek-sobek, pakai yang ini. Kan intinya baju lebaran itu kan untuk lebarannya kan. Baju koko gitu, baju yang sopan, yang melambangkan bahwa kita tuh kesucian segala macam, tentang bermaaf-maafan, keluangan hati. Nah, di saat udah menikah begini, udah yang namanya pakaian mah serahin bini aja deh. Karena yang lihat juga bini pas sama istri, udah. Dan pasti harganya juga ditakar sama istri.
Ini harga segini berarti nggak kemahalan, nggak kemurahan, pas sudah. Nah. Kalau dari aku sih yang Ada Bang Modi. sebenarnya Serem. Lebaran itu kan memang apa ya, hari yang spesial. Cuma maksudnya di pakaian itu yang simple karena ya habis sholat id gitu kita tuh langsung salam-salaman kan. Kalau misalkan yang terlalu bling-bling gitu ya, malah kita yang nggak nyaman, keringetan segala macam. Pernah kita waktu itu beli baju Lebaran tuh di butik ya. Terus ada tangan panjang kan ayah tuh sama anak-anak. Terus ada sarung satu set. Udah terus kan ada yang bling-bling juga. Akhirnya habis sholat id kita ganti baju guys. Karena udah gerah. Sholat id waktu itu kan di Pamulang itu ya. Kita udah pakai itu, udah gerah. Kita jalan di gang kan dari ujung ke ujung. Aduh kayaknya udah ribet banget. Besok-besok akhirnya kita beli yang simple. Dan request anak-anak juga sama, enggak, udahlah beli yang simple aja, baju koko. Ya udah baju koko gitu, nggak usah yang tangannya ada bling-bling ada apa. Bukan bling-bling sebenarnya, kancing-kancing gitu kan ya. Ada tahap lagi, ada satu lagi mungkin buat gue, jangan yang gampang bikin keringet. Di situ silaturahmi. Iya. Ya, kita salam-salaman. Dulu kan gue orang yang paling cuek ya. Waktu bujangan itu yang penting nyaman, nggak keringetan, nggak gampang bau. Udah simple, nggak usah kelihatan mahal atau gini. Udah yang penting ada peci, syaratnya baju ketutup, temanya Islami, udah. Tapi karena sekarang udah ngajarin ke anak-anak dan udah keluarga, sekarang mau nggak mau, enggak, tema tahun ini warna apa? Akhirnya kan Lebaran itu kan kita foto keluarga. Nah, masa di foto baju yang biasa gitu kan ya. Terus udah gitu kadang kita satu tema sama keluarga besar gitu kan. Warna ini gitu kan. Makanya sekarang tuh kita ya udahlah kita tema warna aja, tapi nggak usah yang ngejahit yang terlalu mahal-mahal atau yang mewah-mewah, malahan nanti nggak kepake. karena Lebaran berikutnya, masa kita pakai itu lagi? Ya kan, bukan berarti kita ngajarin konsumtif, justru kita ngajarin bagaimana efisiensinya berjalan. Beli yang biasa aja. Tapi Karena setiap sholat Jumat atau pengajian atau bisa kepake lagi. Ya, bisa dipakai Atau lagi. kalau gue gini, daripada beli satu mahal, mendingan beli 3 yang terjangkau. Kalau ayah kayak gitu kenapa? Ya. Karena ayah namanya ke masjid, acara-acara kadang-kadang diundang jadi selamatan warga atau gimana, kepake. Jadi ayah prinsipnya daripada satu itu aja, mendingan 3, harganya terjangkau, tapi kita bisa buat harian, Jumatan, Bener loh ya. tahlilan tetangga. Dulu nih ya, zaman dah kecil itu beli baju Lebaran itu paling nggak 3. Lebaran ke-1, Lebaran ke-2, terus Lebaran hari ketiga. Iya. Itu tuh maunya Saya Faiko nggak gede-gede. Apa? Pak, Faiko nggak gede-gede. pengen cepet gede. kemarin pengen cepet gede nih, kapan Tuh, Faiko diri, SMA? diri. Tuh udah gede tuh, lebih gede dari ayah tuh. Ya, sama sih kayaknya Anda dulu juga gitu, Faik. Pas kecil kok kayaknya nggak gede-gede. Pas udah gede, aduh pengen jadi anak kecil Kecil. lagi. Udah gede gini mah hidup tanggung jawab ya. Dulu apa minta emak. Iya, nah ini baru ngerasain ya Anda. Ya Allah, ini Pas gede Pak mau koleksi kartu Pokemon. pas gede mau koleksi kartu Pokemon. Pak, iya berasa gitu. Ya Allah dulu ya Anda minta baju tuh 3 ya. Jadi memang kan kalau di kampung tuh Lebaran nggak habis-habis kan ya, sampai sawalan kan. Jadi udah dipajang gitu, udah setrika, terus sudah digantung di lemari gitu. Ini buat Lebaran pertama, buat hari kedua, hari ketiga. Tapi happy banget ya. Ya enggak kayak gitu, emang enggak, anaknya banyak dulu. Gimana, yang penting ada aja deh baju mah gitu, yang penting ada aja. Dan baju Lebaran itu kan dulu konsepnya waktu kita kecil baju main juga. Kaos lah kalau cowok Kaos ya, kayak kaos gitu. aja, yang penting baru. Karena bisa buat jalan kemana-mana gitu kan. Tapi udah umur-umur raya gini kan baju Lebaran itu yang penting bisa dipakai buat ibadah yang lain gitu. Nah lu gimana nih yang udah seumuran gue? Nah, yang lahir-lahir 70 akhir lah sampai 80 awal. Atau kayak apa sih baju Lebaran masa kecil? Pernah nggak sih ya dulu baju Lebaran yang superhero ya? Pernah ngetop itu zaman ayah baju Hawaii. Wah itu indah. Waktu Kemeja. Hawaii itu sempat booming waktu ayah akhir-akhir SD mau ke SMP.
Itu satu kampung lebaran tuh pakai topi Hawa itu nggak, topi yang Hawa yang ada tutup telinganya itu. Satu kampung pakai itu semuanya. Tapi emang dulu tuh kayak gitu ya, jadi bertema gitu ya, lebaran tahun ini tuh temanya ini gitu ya. Jadi satu kampung tuh tema apa, baju lebarannya tuh hampir-hampir sama semua gitu. Itu tuh sendal yang depannya ada care-nya tuh. Sendal yang mereknya depannya ada care-nya. Oh, iya. Ya Allah, itu sekampung dah. Itu anak kalau nggak punya tuh kayak sedih gitu. Semua sama semua. Terusnya zamannya sepatu itu yang mereknya berat. Bata tuh. Itu semua harus pakai Merek itu semua gitu, sendal-sendal ininya, sendal buat gininya nih. Sendal buat ke masjidnya gitu. Udah tuh ketukar tuh kalau yang nomor sama ini sama dikasih namanya di bawah umpamanya Romli R di bawahnya gitu. Kenapa? Apa karena mungkin ya belanjanya ke situ-situ aja kali ya Ya emang pasarnya iya, ya. tren. Kalau sekarang kan udah banyak banget pusat perbelanjaan apalagi online. Iya, udah macem-macem. Kalau dulu kan di pasar yang sama gitu ya. Jadi satu kampung tuh kok setipe ya bajunya semuanya. Sama semua. Terusnya zaman celana robek-robek. Itu satu kampung lebaran unik banget deh, anak-anak kecil. Orang tuanya tuh ngerti nggak sih kalau itu tuh bukan untuk banget nih kalau berdiri itu. itu jongkok namanya. Kamu bohongin aku aja kamu. Kalau Indah dulu sempat ada ini ya Sailor Moon tuh ya, lucu deh yang pakai rok. Tapi roknya tuh diganti kayak rok plisket gitu, plisket tahu nggak? Iya, terus yang ada rompi-rompinya gitu, itu dipakai biasanya lebaran kedua, ketiga. Enggak, itu lebaran pakai Sailor Moon gitu enggak? Kan anak-anak ya, anak-anak kan Anda ngomongnya anak-anak gimana? Enggak, halusinasi aja langsung kebayang. Ini sekampung kampung apa sih? Lebaran Sailor Moon. Ini lagi ngebahas anak-anak. Ayo superhero tadi. Nah, ya nontonnya bukan superhero-nya. Sailor Moon itu yang enggak satu kampung kayak gitu. Namanya juga anak-anak. Iya. Kampung mana itu? Kampung mana? Ayo mau cari enggak? Ayah Iya. nontonnya pedangnya doang. Iya, pedangnya doang Sailor Moon. Oh iya. Bukan mini-mini. Untung aja nggak pernah ya ada tren yang baju Tarzan itu. Yang satu kampung lebaran pakai baju Tarzan itu. Bukan tema yang mini-mini enggak ya, kan ada warnanya. Terus rambutnya panjang, terus diginiin kan. Iya, terusnya ada juga waktu tren yang pakai apa yang nyala-nyala di kepala tuh lebaran. Sempet juga tuh lebaran yang topi itu yang ya Allah sekampung. Itu mah yang sekarang-sekarang. Enggak, tapi trennya pas banget lagi lebaran ayah waktu itu ngalamin. Terusnya yang celana mambo. Mambo ya. Itu yang warna-warna ya Allah. Enggak, lebih parah lagi enggak. Zaman ayah SMP kelas 2. Sepatu nyala lagi ngetop. Pas banget berbarengan sama lebaran. Itu lebaran kunang-kunang aja nyerah enggak. Lihat sekampung lampunya tuh nyala semua. Yang lucunya ada mas-mas udah tua ya. Mungkin dia pendatang kali ya. Dari Jawa di sini dia lebaran nggak balik. Udah tua beli sepatu nyala. Jalan di kampung, dikeroyokin anak-anak dari belakang. Sepatu nyala, sepatunya. itu sekampung ngeliatin sepatunya dia. Iya, zaman sepatu nyala itu ya Allah semua, apapun mereknya, berapapun harganya, yang penting nyala. Nyala. Iya. Terus apa lagi ya temanya ya dulu? Pernah ngalamin nggak lebaran itu gara-gara lagunya siapa ngetop, penyanyinya itu pakai rambutnya di keriting nggak? Ya Allah, itu para gadis nggak? Keriting rambut lebaran. Lebaran itu salon itu sampai dari jam 8 pagi itu antri, umpamanya dapat kupon nomor berapa mau keriting. Itu baunya nggak, kan di rumah tuh ada salon kecil ya, punya emak kerja sama siapa gitu. Itu lebaran ngetop rambut di keriting. Itu sekampung semuanya itu mau keriting rambut, antri dari mulai jam 8 pagi sampai menjelang sahur lagi. Itu emak tangan itu sama bau obat keriting, kan baunya yang nyengat banget sama alat itu yang kayak jepitan gitu tuh. Di rollnya gitu di ntar ada yang bagian jemurin, ada yang gini. Sehari bisa 10 orang keriting rambut. Ya Allah. Kalau dalam mah bukan keriting ya, dulu bonding. Zaman ini lagi satu lagi. Demi Moore. SMP kelas 2 tuh ngalamin gak tuh? Cewek-cewek gara-gara film Ghost Demi Moore. Semuanya lebaran itu cewek kerudungnya bukan pakai jilbab, kerudung yang gini doang. Pas gitu mau salaman sama orang dibuka, gue udah Demi Moore gitu. Ya Allah, lebaran dulu tuh ada-ada aja. Anda mah bonding papan ya, jadi semuanya tuh yang rambutnya yang lurus, lempeng-lempeng gitu ya, cewek-cewek tuh lagi zamannya rambut-rambut panjang itu mah.
Terus apa ya kalau busana muslim? Ini ada yang pernah ngetren ini nggak? Cutbray. Iya, iya cutbray. Celana cutbray itu sampai ngebelain beli celana biasa, ininya dibobok, cari bahan lagi sampai segitiga gitu. Jadi cutbray. Macem-macem aja. Tapi itu sekampung semuanya kayak gitu. Kalau nggak gitu kayak nggak ikutin tren, kayak nggak ditemenin. Kalau kita kan tahun lahirnya beda jauh ya. Jadi ndak agak mengawang-awang kayaknya pas musiman ayah ndak masih yang sefaik gitu. Jadi yang oh ya kayaknya ndak pernah lihat Sok bocah banget sih. kakak-kakak SMA gitu, kakak-kakak kuliah pada pakai kayak gitu. Ayah tuh yang sok bocah. Terus Sok bocah katanya. terusnya ndak, kalau di kampung ayah tuh juga pernah ngetren gini, ngetop gini pamannya. Makanan lagi populer ini. Ya udah dari tiap rumah itu isinya itu semua. Terus makanan apa? Umpamanya zaman dulu tuh ada kue lapis, pertama kali booming kue lapis ya. Lapis legit. Oh lapis legit. Itu Setiap rumah kalau bertamu tuh ada lapis. ada lapis legit. Terusnya yang baru-baru itu kan sebenarnya akar kelapa itu juga Oh yang iya enak tuh akar kelapa, lidah kucing. Lidah kucing kan sempat populernya belakangan tuh. Itu setiap rumah harus ada lidah kucing gitu. Ini lidahnya makanan, bukan lidah itu. Eran juga lagi ngetop ini. Enggak di kampung Enda, inget nggak? Ada di daerah Jawa Timur di mana atau Jawa Tengah yang berita itu. Satu kampung itu kulkasnya sama. isinya. Enggak, kulkasnya. Kulkas. Kulkas Baru. Mereknya karena ada tetangganya beli kayak itu, mau lebaran bagus, pas ditaruh bagus. Itu sekampung semuanya beli kulkas model itu semua. Itu marketingnya bagus itu. Sampai inden, terus ini juga anak muda juga di kampung ayah pernah tuh ngetop zamannya. Bang Nardi minta foto dong. Apa sih? Beneran ya? Beneran ya? Minta foto dong. Sama Jahil. Yang ini lagi ndak, anak muda itu sampai ada yang ngambek sama orang tuanya terlalu banget dah. Zamannya ngetren Yamaha Poswan apa? Motor. Iya, ya Allah. Lebaran minta motor. Lebaran udah orang tuanya susah, pada maksa pengen banget punya Poswan gitu, pada ngambek, akhirnya rela jual tanah, jual aset. Yang penting Lebaran tuh anaknya, dan udah kayak ada gitu mah ya udah, cuma sekedar apa sih jalannya itu. Iya sih, maksudnya iya sih Lebaran tuh ya memang 1 tahun sekali gitu ya. Terus kita pengen sesuatu yang baru gitu, tapi yang enggak juga jadi beban gitu. Kayak misalkan anak-anak muda, pokoknya gue pengen nanti ngajak cewek gue mau pakai motor baru gitu ya. Kalian juga lihat juga keadaan orang tua kalian. Iya. Malahan harusnya bisa ngebantu kalau misalkan Bener. yang Ya. misalnya sekolah libur gitu kan, udah mau lebaran ya, apalah yang bisa dibantu buat orang tua, jual apa makanan. Pokoknya buat anak muda Indonesia, khususnya yang lagi beranjak remaja atau menuju usia dewasa, sekarang trennya kita ganti. Bagaimana caranya? Tren Ramadan ini adalah tren membahagiakan orang tua kita, membahagiakan keluarga kita dengan kemampuan yang kita punya. Jangan tawuran, jangan ribut antar kelompok, Jangan balap motor jangan balap liar, apalagi mabuk-mabukan di bulan puasa ya Allah. Sekarang saatnya kita berlomba-lomba membuat orang kita senyum di bulan suci Ramadan ini. Terus ada konten-konten anak muda yang memang selalu ngebangun gitu ya, kayak misalkan nyiapin makanan sahur bersama buat bareng-bareng warga yang kurang mampu atau gimana, itu bikin Tapi bukan sahur on the road ya. enggak warga di sekitar yang kurang mampu gitu. Bagus. Iya, pokoknya saatnya sekarang kita tebar kebaikan dan menanam kebaikan bukan hanya di bulan Ramadan. Setelah ini seterusnya, sampai seterusnya kita menjadi orang yang lebih baik. Ya, pokoknya kita tuh menciptakan sesuatu yang bisa ditiru tapi yang baik, Yang jangan baik. meniru yang nggak baik. Iya, asik Pak Ik, Lebaran bentar lagi, seneng nggak? Baju Baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Nggak ada pun nggak apa-apa, masih ada baju tetangga. Oh, baju tetangga, baju yang Jemuran. jangan. Ya kan? Ya udah teman-teman, terima kasih udah selalu menyaksikan channel YouTube kita. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Nardi. Ya, assalamualaikum.